Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Bisa Sehat merupakan suatu wadah diskusi untuk berbagi informasi mengenai kesehatan yang tentu saja penting bagi kita semua. Bersama saya Firda Arta yang akan menemani pada episode kali ini. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkoba Sedunia yang bertepatan pada tanggal 26 Juni, kita akan membahas mengenai dampak atau bahaya narkoba dari segi kesehatan jiwa. Karena biasanya kita hanya tahu narkoba berbahaya untuk fisik gitu. Padahal tentu saja akan mempengaruhi mental penggunanya. Di sini kita telah kedatangan narasumber yang tentu saja kompeten dan ahli di bidang kesehatan jiwa, yaitu Dr. Ardi Andriatno, spesialis kedokteran jiwa. Halo dok, gimana kabarnya hari ini? Halo Mbak Firda, Iya, selamat pagi. Alhamdulillah kabar saya baik. alhamdulillah gitu ya dok ya. Terima kasih dok kami ucapkan karena telah hadir di podcast ini untuk memberikan informasi dan juga wawasannya terkait mungkin nanti kita akan bahas mengenai kesehatan jiwa tentang narkoba Ya, seperti itu dok. oke. Iya baik. Mungkin yang sering didengar masyarakat nih dok, pengertiannya dulu deh. Kadang kita mendengar dari narkoba, Mm-mm. narkotika, Mm-mm. terus ada psikotropika. Sebenarnya pengertian dari masing-masing istilah yang sering kita dengar itu apa sih dok? Ya, kita kalau mau bicara tentang narkoba tentunya kita perlu mendiskusikan dulu pengertian dari istilah tadi narkoba, narkotika, dan Psikotropika, psikotropika. betul. Oke, yang pertama adalah narkoba. Narkoba itu istilah secara umum ya. Jadi Iya, narkotika dan obat-obat terlarang. Kalau secara istilah tadi, maka narkoba itu mencakup narkotika secara keseluruhan, psikotropika, dan zat adiktif selain itu. Ada beberapa zat adiktif yang menyebabkan kita menjadi kecanduan kalau kita terpapar dengan zat itu. Tapi dia bukan termasuk narkotika. Contohnya apa? Lem. Lem oh itu ya, iya, yang suka iya dibilang betul. suka ngelem gitu. Dan kalau psikotropika itu, yang narkotika itu memang obat atau senyawa farmasi yang digunakan untuk menekan sistem saraf. Ada fungsinya, dia dapat menimbulkan rasa nyaman gitu, menghilangkan nyeri gitu ya. Jadi dan dia bisa digunakan untuk terapi anti nyeri misalnya. Salah satu contohnya adalah morfin. Narkotika itu dia digunakan untuk Bidang penghilangan rasa nyeri. kesehatan ya dok Ya, ya. ada fungsinya. Kemudian psikotropika adalah obat atau senyawa kimia yang digunakan untuk yang digunakan sebagai terapi juga bisa, dia untuk mengaruhi kondisi mental seseorang dan suasana hati dan perilaku seseorang. Jadi hampir mirip ya, Iya betul. distribusinya hampir mirip, tapi dilihat dari fungsinya dulu, ada yang narkotika itu lebih lebih condong ke arah untuk pengendalian rasa sakit, misalnya untuk obat bius gitu, Iya. dan obat bius untuk anestesia. Kemudian kalau psikotropika dia akan mengaruhi psikologis, jadi mengaruhi kejiwaan seseorang, efeknya Baik. itu. Baik, lalu dok, kadang-kadang kan sebenarnya narkotika tadi berarti ada yang digunakan untuk kesehatan, untuk terapi nyeri, terus untuk anestesi seperti itu. Cuma mungkin yang sering disalahgunakan itu ya dok, kayak penyalahgunaan narkoba gitu. Kita sering dengar istilah itu. Itu digunakan tidak untuk tujuan itu, bukan tujuan kesehatan. Mungkin ada tujuan-tujuan lain. Mengapa sih dok kok menjadi bahaya apabila kita menggunakannya itu tidak tepat? Oke, tadi yang saya sampaikan, Iya. narkotika dan psikotropika itu ada sebenarnya digunakan untuk, sudah diukur ya. Kalau kita mau menggunakan itu maka harus diukur dosisnya, kemudian lama terapinya, lama penggunaan zat itu, dan ada targetnya mana yang harus dicapai. Nah, sementara kalau penyalahgunaan itu ada kecenderungan orang menggunakan itu karena ada efek yang dia inginkan Iya. tanpa terkendali. Nah, ini bisa bisa menyebabkan banyak hal gitu ya, menyebabkan dampaknya itu menyebabkan kerusakan di banyak hal gitu. Selain masalah di secara otak di penggunanya, bisa meningkatkan kecelakaan, bisa meningkatkan kecenderungan kriminalitas,
faktor putus sekolah seperti itu, sampai gangguan kesehatan jiwa yang nantinya kalau penggunaan narkotika dan psikotropika secara Terus menerus mungkin ya terus dok ya. menerus dan Iya. serampangan tadi ya, Iya. sembarangan tadi itu ya menyebabkan ada kerusakan di fungsi otaknya sendiri gitu Pak. Baik. Berarti kalau untuk tahapan awal, misal dia penggunaannya tidak sesuai dengan anjuran atau dia semena-mena secara terus-menerus itu untuk mengarah ke mentalnya itu dok, kayak kan mungkin tadi ada gangguan-gangguan. Itu yang dirusak awal itu apa dok? Apakah saraf-saraf di otaknya ataukah dari bagian apa ya dok ya? Ya, kalau kita bicara tentang gangguan mental, memang gangguan mental itu kan banyak faktor sebenarnya. Iya. Apakah dia memiliki riwayat gangguan mental sebelumnya. Nah, khusus pengguna nafsa ini, di samping dia memang ada kerentanan sebelumnya, maka dia menggunakan nafsa ini sebagai Iya. pengalihan dari kondisi mentalnya sebelumnya. Nafsa ini, narkotika dan psikotropika atau zat adiktif ini bekerja langsung di dalam dalam sistem otaknya, di sistem saraf pusatnya. Dan itu akan mengaruhi secara keseluruhan bagaimana dia merespon sesuatu, bagaimana dia menilai apakah ada ancaman atau sehingga dia bisa menilai, oh ini saya bisa lebih waspada, lebih sadar gitu ya, sehingga dia akan merasa lebih enak. Tapi lama-kelamaan karena dari penyalahgunaan tadi, efek yang timbul dia akan memunculkan yang disebut dengan adiksi gitu ya, adiksi, Ketergantungan. Iya, Kalau betul. ada fase ya, kalau sebelum ketergantungan ada yang namanya toleransi. Kita menggunakan zat itu, lama-lama tubuh akan meminta, karena saking enaknya tadi, tubuh akan meminta tambah dong Iya. dosisnya. Itu namanya toleransi. Begitu ditambah, akan muncul yang dinamakan mulai ketergantungan. Kalau tidak pakai, nggak enak. Iya. Sudah ditambah dosisnya, dia nggak merasa kurang. Kalau nggak pakai, nggak enak. Maka dia akan melakukan itu terus. Muncul kesadaran mungkin atau mungkin keinginan untuk menghentikan gitu atau mengurangi, sehingga dia akan mencoba mengurangi itu. Tapi karena ada perasaan nggak nyaman setelah menggunakan itu, sehingga dia menggunakan lagi. Nah, muncullah kecemasan. Kalau saya tidak menggunakan, saya nggak bisa berfungsi dengan baik. Setelah kecemasan muncul, biasanya juga emosinya akan meledak-ledak. Dan ini mirip kalau dengan dilihat orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Sampai dia bisa mengalami yang dinamakan halusinasi, gangguan persepsi. Kalau sebenarnya dia nggak melihat sesuatu, orang lain nggak bisa lihat gitu ya, bayangan atau mendengar suara, dia merasa mendengar atau melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa dengar itu tadi. Jadi cukup kompleks jadi gitu ya. Akhirnya dampaknya akan menjadi cukup kompleks. Dari sebelumnya seseorang yang tidak menggunakan itu awalnya mungkin secara emosional dia sudah meledak-ledak, tapi sebenarnya masih bisa berfungsi dengan ini. Tapi begitu ditambah dengan narkotika, dengan zat adiktif itu, fungsinya akan menjadi lebih cepat menurun. Itu bahaya narkotika dan psikotropika yang disalahgunakan. Iya. Kalau mungkin dari pengalaman dokter untuk menangani kasus-kasus narkoba dan narkotika, itu apa dok zat yang paling sering digunakan di Indonesia dan disalahgunakan oleh pengguna tersebut? Apakah ada secara spesifik dok? Kalau secara spesifik, menurut survei atau literatur atau mungkin kita sering baca itu adalah sabu dan atau amfetamin ya, metamfetamin. Dia sejenis stimulan. Pengguna yang menggunakan sabu atau metamfetamin ini karena dia fungsinya adalah stimulan, dia mempercepat atau merangsang kerja sistem saraf otak itu, sehingga dia akan menjadi lebih semangat, karena lebih waspada gitu kan. Bahagia mungkin dok? Iya. Bahagia, enggak, dia akan lebih gampang fokus gitu. Oh, seperti itu. Gampang fokus, jadi lebih ini. Kalau yang buat bahagia atau euforia yang cukup tinggi itu biasanya yang sifatnya
depresan kayak alkohol, ganja gitu. Kalau yang metamfetamin itu bikin kita lebih fokus, lebih bersemangat. Itu efek kalau dia menggunakan itu. Tapi sekali lagi karena dia merasa enak dengan Iya. itu gitu ya, kerjaan jadi lebih fokus, Iya. dia performanya juga sedikit jadi lebih baik menurut dia, maka dia otak akan memerintahkan dia untuk pakai lagi. Sampai dia akan timbul toleransi tadi. Iya. Dia butuh dosis yang lebih tinggi untuk meningkatkan efek yang sama, untuk mendapatkan efek yang sama. Sampai pada akhirnya kalau dia nggak pakai itu, dia merasa nggak bisa berfungsi. Iya. Ya. Sehingga pada akhirnya dengan efek yang lebih serius atau lebih jangka panjang, dia akan menjadi lebih agresif, gampang panik, gampang cemas. Sampai dia nggak ada gangguan tidur, ya, nggak bisa tidur, mudah marah, curiga yang berlebihan. Ini kalau dia mulai merasa ketergantungan tadi. Nah, nggak sedikit juga pasien yang datang ke layanan kesehatan itu sudah mengalami gangguan mental yang dipicu oleh ketergantungan ini tadi. Berarti dia sudah melewati fase toleransi itu tadi ya dok ya, sampai ke tahap ketergantungan. Masalahnya. Iya dok. Ya. Berarti itu berkaitan juga ya dok sama biasanya itu public figure gitu kan, kadang-kadang Ya. suka ada berita tertangkap karena penyalahgunaan narkotika gitu. Mungkin dia butuhkan itu ya dok, fokus, terus semangat kerja yang berlebih. Betul, Mbak. Dan mungkin mereka kurang tidur, juga butuh tambahan Ya. tenaga atau energi gitu ya dok Betul ya. sekali. Memang kelompok-kelompok rentan mengalami rentan untuk mengalami ketergantungan narkotika gitu ya. Kelompok-kelompok seperti itu. Kelompok dengan stres yang tinggi, kelompok dengan tuntutan pekerjaan yang cukup tinggi, apalagi public figure. Kalau dia tidak menggunakan itu, dia ngerasa nanti gimana performanya di depan penggemarnya begitu ya. Itu yang apalagi juga ditambah faktor sosial. Begitu banyak public figure yang terkena itu, dan dia ngumpulnya dengan orang-orang yang sama ya dok ya. Ya, satu frekuensi. Berarti lingkungan mempengaruhi banget ya dok. Nah ini lingkungan mempengaruhi sekali. Baik. Karena kan mungkin awalnya dia tidak tahu ada informasi mengenai zat-zat tersebut, terus mungkin lingkungannya yang saya bisa lebih ini karena menggunakan ini, dia jadi mungkin terinspirasi gitu ya. Betul. Iya dok, baik. Kalau untuk kategori usia remaja itu bagaimana dok? Kan mereka kan mungkin masih di tahap yang coba-coba, ingin tahunya tinggi. Itu apakah ada juga dok kasus-kasus penyalahgunaan narkoba? Ya, cukup banyak sebenarnya Mbak Frida, dan ini cukup memprihatinkan juga gitu ya, bahwa anak-anak remaja memang saat ini banyak juga yang sudah mengalami ketergantungan terhadap narkoba ini. Karena rasa keinginan tahuan yang tinggi itu, diajak oleh teman, kamu pakai ini dong biar satu frekuensi gitulah ya. Kamu nggak setia kawan loh kalau nggak pakai ini, misalnya ganja gitu ya. Mulai dari coba-coba seperti itu. Ditambah lagi dalam struktur biologisnya untuk anak remaja usia 12 sampai 18 tahun itu kan secara di dalam sel otaknya sendiri kan juga belum terlalu matang, sehingga mempengaruhi kepribadian dia, mempengaruhi cara memilah mana yang baik dan benar gitu ya, melihat situasi, ini baik untuk dia, ini tidak baik, ini belum matang sekali 100%. Dan dia akan cenderung impulsif biasanya anak-anak itu, anak-anak remaja. Baik, berarti kalau kita sebagai orang tua memiliki anak remaja, mungkin yang bisa dilakukan untuk pencegahan dulu deh dok, itu bagaimana ya dok? Bangun komunikasi dengan anak-anak gitu ya. Anak remaja itu kalau dalam pendidikan anak ya lebih sering diajak diskusi. Anak remaja tidak suka hanya melulu
diperintah gitu ya, Iya, dilarang gitu ya, Dok. dilarang, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh keluar malam, tapi diajak diskusi, dibicarakan apa yang menjadi perasaannya, apa yang ada di pikirannya selama ini. Kemudian kita juga perlu mengenal siapa nama teman-teman dekatnya, kalau perlu nomor telepon teman-temannya yang ini gitu ya. Kalau perubahan yang mungkin itu kalau sudah belum sampai Menggunakan. menggunakan gitu ya. Itu sebagai preventifnya. Kita ajak Iya, diskusi ya. Kita pantau terus ke perkembangannya, pantau terus hubungannya dengan siapa saja gitu. iya, Tapi begitu ada perubahan yang dialami pada anak kita, kita lihat lagi perubahannya seperti apa. Mulai dari kesehariannya, apakah dia jadi tertutup, nggak mau ketemu orang, maunya menyendiri saja. Meskipun bisa jadi ada hal yang lain ya, iya, ada hanya faktor lain. bisa jadi dia memang ada gangguan yang lain, bukan hanya narkotika. Tapi kita bisa concern juga di situ. Kita perhatikan penurunan akademis, hasil akademisnya seperti apa. Tiba-tiba dia berganti kelompok teman gitu ya. Dari sebelumnya sama temennya yang menurut kita baik-baik saja, oh sekarang kok jadi kesana, apa yang terjadi? Mudah marah, jadi sering berbohong. Kita beri uang saku, harusnya ini bisa ini semua untuk 1 minggu. Ini dalam 2 hari habis. Suka mencuri. Ada yang kasus seperti itu. Ada saya temui kasus anak yang menggunakan, bukan kecanduan zat ya, tapi kecanduan gadget. Dia internet gaming online, dia hampir serupa dengan itu. Dia sudah kecanduan itu, dia mencuri uang ibunya sampai puluhan juta. 9 juta. Sampai puluhan juta. Kategori ketergantungan juga ya, Dok? Ketergantungan juga, tapi bukan yang zat, tapi Iya. dia ketergantungan secara perilaku. Baik. Jadi itu. Baik, berarti dari orang tua juga bisa menilai ya, Dok, ya, memantau Orang tua terus bisa anaknya. Betul. Betul, Mungkin Mbak kalau ada Frida. perubahan kebiasaan, mungkin bisa jadi bukan ketergantungan narkotika, tapi ada gangguan-gangguan lainnya yang harus diwaspadai juga ya, Dok, ya, sama orang tua. Baik. Baik, Dok. Selanjutnya ini tentang mitos atau fakta. Jadi misalnya ada seorang yang sudah sekali menggunakan narkoba. Apakah itu bisa langsung jadi ketagihan Ya, atau ketergantungan? Bisa ya, Dok? tadi prosesnya jadi awal ya. Iya. Yang pertama terjadi adalah pengen coba. Entah itu karena tadi faktor latar belakang ada kerentanan secara emosional gitu ya, tidak bisa meregulasi emosinya, dia mencari pengalihan untuk meredakan stresornya, mengarah Iya. gitu ya. Saya pakai ini, saya harus pakai ini, atau dikasih tahu oleh teman, kamu daripada marah-marah ini loh, biar kamu tambah senang, pakai ini deh. Minimal itu apa biasanya yang ganja, Ganja. ganja. Nah, kamu coba aja sekali, belum tentu kok langsung ketagihan. Ya memang belum tentu langsung ketagihan. Tapi setelah itu kan temannya, kamu masih pengen ini lagi kan? Iya, Kemarin pasti gratis. ada rasa sensasi yang dirasakan sehingga dia ingin lagi gitu Biasanya ya, Dok, otak ya? akan ingat, oh kalau pakai ini rasanya senang. Iya. Oh kalau pakai ini rasanya nyaman gitu ya. Makanya dia, karena tadi regulasi emosinya belum baik, stresornya dia nggak bisa kendalikan, dia masih marah dan lain sebagainya. Otak akan merintahkan ke dia, pakai lagi dong, biar enak nih, gitu kan. Iya. Kemudian ya, dia akan coba cari lagi temannya. Kemudian temannya yang dari bilangnya, oke, sebelumnya gratis, sekarang buat kamu saya diskon deh. Sehingga akhirnya dia lama-lama menjadi toleransi tadi. Saya butuh dosis yang lebih tinggi agar efeknya yang kemarin saya rasakan nyaman itu bisa saya rasakan sekarang. Itu sudah mulai tanda adanya ketergantungan. Setelah itu dia berbohong pada orang tuanya, sehingga dimensi sosial pun juga akan mulai terdampak. Jadi mitos kalau hanya menggunakan sedikit kamu nggak akan langsung, Menjadi kecanduan. karena nggak bisa kita jamin itu. Iya, betul. Dan itu ini yang perlu dipahami. Begitu masuk narkotika di dalam, apalagi yang bukan dengan dosis terapi tadi Iya. ya,
disalahgunakan gitu, langsung ada perubahan dalam struktur kimiawi otak kita, minimal struktur kimiawi otak kita. Baik, baik dok. Kadang kan ada yang bilang gini dok, yang penting niat aja cukup, kita bisa kok berhenti kayak gitu. Kan tidak semudah itu ya dok ya prosesnya. Ya betul Mbak Frida. Tapi niat itu sudah cukup, sebagai awalan sudah cukup Sudah baik. cukup baik. Yang perlu diperhatikan begitu orang sudah berniat untuk Berhenti. berniat untuk maka dia harus mengkondisikan semuanya itu benar-benar, kalau disebut hijrah ke lingkungan yang Yang lebih baru baik, gitu ya, ya. kemudian situasi yang benar-benar ini, sosialnya juga diperbaiki, kemudian kalau misalnya dia karena tadi kan faktor sosial ekonomi pun juga akan terdampak gitu ya, begitu dia ingin berhenti dia harus ada support seperti itu, orang tua, kemudian keluarga, teman dekat. Ada yang menarik seorang dengan kecanduan itu, begitu dia berhenti, kalau mungkin sudah 1 tahun 2 tahun dia bebas gitu katakan, begitu dia ketemu dengan temannya dulu, ketemu saja, melihat saja, itu bisa langsung Terpancing kembali. terpancing untuk menggunakan. Kalau dia belum benar-benar ini ya, Normal, sehat lagi. belum benar-benar dia prosesnya dari dukungan keluarga, terapi, obat, rehabilitasinya, pendampingan profesional kesehatan mental itu juga perlu, nggak bisa hanya ini. Baik. Gitu. Berarti banyak hal ya dok ya. Banyak hal dan cukup berat. Jadi Iya. dampaknya sangat luar biasa kalau ya kita bicara tentang narkoba ini. Tapi kalau niat sendiri itu apakah karena dia masih bisa berpikir logis kah? Kok bisa sampai oh baiklah saya akan meniatkan untuk berhenti gitu. Berarti kan mungkin masih ada di bagian otaknya yang berpikir jernih ya dok. Ya, otak itu ada proses juga yang namanya apa itu, reconnecting lagi ya antara salah satu dengan sel yang lain, sehingga akan muncul pemikiran oh ya saya sebaiknya menghentikan ini, itu muncul gitu ya. Tapi karena tadi yang saya bilang narkotika atau narkoba kalau sudah dikonsumsi dia akan mengganggu struktur kimiawi otak secara masif di dalam otaknya, mengganggu selnya, mengganggu cara berpikirnya. Kadang reconnecting ini kadang nggak stabil, itu bisa hilang kalau dia nggak didukung, kalau dia nggak mendapatkan penanganan yang tepat, kalau dia ternyata kemudian malah saya ingin sembuh nih, bilang kepada orang tua saya ingin berhenti, orang tuanya justru nggak mendukung, marah, menyalahkan dia, oh bisa kamu seperti ini, connecting yang tadi bisa hilang lagi. Baik, berarti dari orang tua apabila menemukan kasus, bukan cuma orang tua ya dok, mungkin orang-orang terdekat kita yang sudah berusaha untuk cerita ke kita dan dia sekiranya ada niatan untuk berhenti, itu kita harus support penuh dan harus kita dampingi terus ya dok ya. Betul. Baik, biasanya kalau misalnya ada kasus kita tahu seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika, kita harus kemana dulu dok biasanya dok? Apakah kita ke psikiater terlebih dahulu? Oke. Ini yang cukup menggelitik juga Mbak Frida ya. Ada di podcast itu kita baiknya punya nomor telepon hotline BNN. Sekalian aja kita laporkan itu. Artinya kita meminta dukungan, minta bantuan profesional. Ini mereka BNN itu kan profesional gitu ya. BNN itu juga punya fasilitas rehabilitasi sebenarnya. Ada teman saya yang menjadi dokter psikiatri di BNN juga, jadi ngurusin kasus-kasus narkoba juga, apakah dia bisa direhabilitasi, karena kasihan juga kalau dia sudah mengenai ketergantungan terhadap narkoba, kita nggak bantu gitu. Simpan nomor BNN, laporkan saja kepada yang profesional. Kalau nggak bisa diajak secara persuasif ya udah laporkan aja ke polisi, laporkan aja ke BNN sekalian. Ini bukan berarti kita jahat atau apa ya? Betul, justru kita malah sayang pada keluarga kita kalau kita menemui kasus seperti itu. Ada salah satu ustadz yang bilang udah ini nomornya, ini catat gitu. Kalau dia ngasih tausiah itu udah nomornya catat aja. Dia ngasih di kota mana,
dikasih nomornya. Bukan mempermalukan ya, tapi memang eh, justru ini bentuk kasih sayang. Memang pada awalnya akan merasa Iya, yang melaporkan juga merasa malu dan lain sebagainya. Tapi kalau sendirian nggak bisa, butuh pendampingan profesional butuh ya dok. pendampingan profesional. Nggak hanya dokter, bisa jadi petugas berwenang pun menjadi Iya, salah satu. profesional yang mungkin membantu juga. Iya, betul. Berarti itu bentuk upaya kita untuk peduli Upaya, terhadap sekitar betul kita betul. ya dok ya. Baik, baik dok. Lalu untuk ini dok, generasi penerus yang masih muda-muda, remaja, ada nggak dok pesan yang bisa disampaikan untuk mereka terkait topik ini, terkait penyalahgunaan narkoba? Ya, kalau saat ini kamu penasaran, kalau saat ini kamu berpikir untuk mencoba menggunakan narkoba, wahai anak-anakku itu, ingatlah bahwa rasa penasaran itu bersifat sementara. Kamu perlu belajar bahwa setiap pilihan yang kamu ambil itu akan ada konsekuensinya. Dan konsekuensi narkoba itu nggak main-main. Jangan mempertaruhkan kesehatan, cita-citamu, kemudian masa depanmu hanya untuk kesenangan sesaat itu ya. Keberanian yang sesungguhnya bukan saat kamu berani mencoba barang itu. Keberanian yang sesungguhnya adalah saat kamu mengatakan tidak. Ketika lingkungan mengajakmu, ketika lingkungan menginginkan kamu menggunakan itu. Itu Mbak Frida. Mantap ini dok. Mungkin untuk teman-teman di rumah ya, apalagi teruntuk remaja yang rasa penasaran itu sangat tinggi gitu, bisa didengar ya nasihat dari dokter Ya, spesialis kedokteran jiwa, karena dampaknya tentu saja banyak ya dok, bukan cuma dari fisik mental tapi juga kan mungkin bisa ini ya dok, betul, betul berhubungan Mbak. dengan hukum seperti itu ya dok Iya, ya. Iya, lalu dok, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dok. Kalau memang narkoba itu katanya memiliki efek untuk kesenangan gitu, tapi kenapa harus berakhirnya malah menjadi sebuah kesedihan? iya. Ini cukup menggelitik juga. Kita akan senang, tapi justru yang kita masukkan itu akan merusak. Zat itu bikin otak melepaskan senyawa-senyawa yang bikin kita rileks, bikin kita senang, bikin kita gembira gitu ya, tapi tidak alami, tidak alami. Sama kayak kita disuruh melakukan sesuatu yang bukan karena keinginan sendiri gitu ya, sehingga semakin sering digunakan otak akan justru kehilangan kemampuan atau merasakan kebahagiaan yang Alami. alami, hal-hal yang normal yang akan dalam kehidupan kita gitu. Akibatnya yang awalnya dicari kebahagiaan ya justru akhirnya ketergantungan. Dan tadi kita diskusikan tadi, ketergantungan bukan hanya masalah di dalam fisik atau di dalam mental seseorang, efeknya bisa kemana-mana, mulai dari ekonomi, kesehatan gitu ya, sampai penderitaan psikologis secara berkepanjangan. Jadi kalau dibilang jadi tidak bahagia atau jadi awalnya membuat senang tapi akhirnya menjadi tidak bahagia ya, tadi Karena jadi yang diambil adalah cara secara instan instan yang dan salah. ya, dan itu tidak alami. Ada hal yang alami yang bisa kita gunakan untuk membuat, yang bisa kita lakukan untuk kita bisa lebih bahagia. Contohnya apa? Olahraga, Olahraga satu. Yang kedua makan. makan yang apa dulu kan gitu kan. Kalau untuk yang buat kita senang dalam jangka pendek ya makan yang manis gitu. Iya, Contohnya itu aja. iya baik. Baik dok, terima kasih banyak. Ini dokter Ardi sangat seru dan menarik sekali ya dok ya Terima kasih Frida. perbincangannya. Iya, mungkin kita sudah berada di ujung acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga karena informasinya menarik dan berguna untuk masyarakat semua. Semoga pembicaraan kita kali ini juga dapat menambahkan informasi kepada berbagai pihak bahwa narkotika harus dihindari
Dan juga kita harus sama-sama mengayomi apabila terdapat kita mengetahui ada seseorang yang sudah mengalami ketergantungan, jangan kita jauhi, tapi kita dukung dan kita bantu secara profesional supaya orang tersebut bisa sembuh dari ketergantungannya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk para penonton podcast Bisa Sehat. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.